Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 144 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya mengajak kita semua untuk mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur pasal 144 yang kita baca dan renungkan hari ini adalah termaksud di dalam bagian Mazmur Raja. Mazmur Raja ini berbicara mengenai Israel merayakan pemerintahan rajanya. Raja yang mewakili Tuhan, di mana ada hubungan khusus
di antara Tuhan dan Raja Israel. Wewenangnya berdasarkan hubungan itu, bahwa raja dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu, pemerintahannya dirayakan pada masa lampau dan masa yang akan datang. Raja cukup berkuasa untuk menjamin keadilan dan perdamaian dan menolong yang tidak berkuasa. Raja memiliki kekuasaan dan kebaikan. Pengikutnya menikmati hidup di bawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu, raja mewakili Tuhan dan pemerintahannya. Maka sederhananya dapat kita simpulkan bahwa Mazmur pasal 144 ini sebagai ucapan syukur Raja Daud atas penobatannya sebagai raja. Raja Daud mengungkapkan doanya kepada Tuhan bagi bangsanya dalam perang dan dalam damai. Daud ingin menekankan pentingnya melihat kepada Tuhan sebagai dasar dari sandaran umat kepadanya. Dan Raja Daud mengajarkan juga bagi umat Allah bahwa posisi dan prestasi bukan semata-mata hasil karena pencapaian mereka sendiri, bukan, melainkan suatu bukti bahwa ada karya pemeliharaan Allah, ada karya penyertaan Allah atas hidup mereka. Nah, sekarang bagaimana kita melihat dan menerapkan Mazmur pasal 144 ini dalam konteks kehidupan kita di masa kini? Apa yang bisa kita pelajari untuk di masa kini? Yang dapat kita pelajari hari ini adalah, mari jadikan Tuhan satu-satunya dan yang paling utama dan yang pertama sebagai dasar kita untuk bersandar. Sama seperti Raja Daud yang menyadari kalau hari ini dirinya menjadi raja dan memerintah Israel, itu semua karena dirinya menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran hidupnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa kalau hari ini dirinya menjadi raja, itu karena dirinya menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Oleh sebab itu, hari ini kita diajarkan untuk menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dan jangan menyandarkan hidup kita kepada prestasi kita, relasi kita, kehebatan kita berbicara, kepandaian kita, kekayaan kita, atau kita menyandarkan semua hidup kita, keluarga kita kepada kekuatan kita hari ini dan lain sebagainya. Karena pada ujungnya semuanya itu tidak dapat diandalkan. Semua itu binasa dan bisa saja sangat mengecewakan kita suatu hari nanti. Oleh sebab itu, dengan renungan firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai dasar kita untuk bersandar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya untuk kami jadikan tempat kami bersandar. Kalau hari ini kami sudah mulai lupa, kami sudah mulai melenceng, kami sudah mulai meninggalkan Engkau sebagai satu-satunya tempat kami bersandar, dan kami menggantikan itu dengan menyandarkan hidup kami kepada kepintaran kami, kepada kekuatan kami, kepada harta kami, atau lain sebagainya.
Ampuni kami dan bawa kami kembali kepadamu. Ingatkan kami ketika kami mulai keras kepala untuk terus menyandarkan hal itu kepada hal-hal yang lain. Dan bawa kami kembali Tuhan dengan caramu untuk menyandarkan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan segala pekerjaan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan yang sudah mengikuti renungan hari ini. Kiranya kita semakin kuat dalam mengikuti dan mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah berdoa.